Kali ini saya kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang penyakit di gout arthritis atau asam urat. Nah, ini mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengempu Nurse Fania Tampilan Escape MKes. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bung Jarang. Saya kelas A2 semester 2 dengan NIM 2314201061. Nah, kita akan masuk dalam materi pertama, yaitu definisi. Artritis gout merupakan bentuk artritis inflamatorik yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat darah yang tinggi. Asam urat ini dapat membentuk kristal dengan bentuk seperti jarum di sendi. Akibatnya, kondisi ini dapat menyebabkan serangan gout yang sangat nyeri, disertai kemerahan, bengkak, dan hangat di area tersebut. Nah, kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu etiologi. Arthritis gout terjadi ketika kristal urat menumpuk di sendi. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang hebat dari serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika seorang memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Tubuh menghasilkan asam urat ketika memecah urin, yakni zat yang ditemukan secara alami dalam tubuh. Urin juga bisa kamu temukan pada makanan tertentu seperti steak, daging organ, dan makanan lain. Nah, makanan lain juga mempromosikan kadar asam urat yang lebih tinggi, seperti minuman beralkohol, terutamanya bir, dan minuman yang memiliki tambahan pemanis seperti gula, buah fruktosa. Biasanya asam urat larut dalam darah dan melewati ginjal ke dalam urin. Namun, kadang-kadang tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk membentuk kristal urat yang tajam dan membutuhkan seperti urat di jaringan sendi atau sakitnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembengkakan. Nah, apa sih tanda dan gejala? Yang pertama, nyeri dan tiba-tiba dan parah pada sendi, biasanya di tengah malam atau dini hari. Yang kedua, nyeri di sendi. Rasa nyeri bisa terjadi hangat pada saat kamu sentuh dan terlihat merah atau ungu. Yang ketiga, kekakuan pada sendi menyebabkan terbatasnya pergerakan. Nah, yang keempat, sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, dan pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Komplikasi apabila berlangsung terlalu lama dan tidak segera ditangani, beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat arthritis gout adalah sebagai berikut. Yang pertama, topi, yaitu benjolan di kulit akibat penumpukan kristal-kristal di bawah permukaan kulit. Yang kedua, kerusakan sendi. Yang ketiga, batu ginjal yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di ginjal. Nah, yang terakhir, gagal ginjal akibat dari batu ginjal yang semakin membesar. Nah, patofisiologi dari gout Patofisiologi gout dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu hiperurismia, fase akut, fase interkristal, fase kronis. Gout terjadi akumulasi asam urat berlebih dalam darah atau hiperurisemia secara kronis. Hal ini mengakibatkan akumulasi dan pembentukan kristal asam urat secara abnormal di ruang intraokular.
Nah, yang pertama fase hiperurisemia. Nah, dapat terjadi akibat konsumsi bahan makanan tinggi protein, tinggi purin sebagai sumber purin oksigen. Selain itu, hiperurisemia juga dapat terjadi akibat gangguan atau penyakit yang memicu peningkatan turnover dan kerusakan sel tubuh yang memicu pengeluaran metabolisme DNA, RNA, ATP, YTP, CAMP, dan NAD sebagai sumber purin endogen. Nah, yang fase kedua yaitu gout akut atau gout flare. Nah, ketika kadar asam urat dalam serum sudah terlalu jenuh, lebih dari 6-8 mg, mulai terbentuk deposisi monosodium urat yang dapat terakumulasi menjadi kristal asam urat. Nah, yang ke fase yang ketiga yaitu stadium interkritikal atau interval. Nah, ketika serangan akut mereda setelah pemberian analgesik atau colchicine, penderita memasuki fase remisi. Nah, fase ini bersifat asimptomatik, namun kadar asam urat penderita masih tinggi. Fase yang terakhir yaitu stadium kronis dengan pembentukan topus atau chronic tophaceous gouty arteriopathy atau CTGA. Nah, hiperurisemia berkepanjangan yang sudah mengalami serangan akut sebelumnya. Bila tidak diberikan terapi, penurunan asam urat akan terus melangsungkan proses inflamasi sistemik. Nah, kita masuk dalam materi yaitu pemeriksaan penunjang. Sebelum menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan anamnesis terkait gejala yang dialami pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik atau melihat apakah terdapat pembekakan dan nyeri pada sendi. Dokter juga akan melakukan beberapa tes penunjang untuk membantu penegakan diagnosis seperti yang pertama, tes darah untuk mengukur kadar asam urat dalam darah. Yang kedua, tes pencitraan dengan sinar X, USG atau MRI untuk melihat gambaran sendi secara lebih luas. Nah, yang ketiga, tes aspirasi. Tes ini untuk mengambil cairan dari sendi menggunakan jarum. Nah, yang keempat, setelahnya tim medis akan menggunakan mikroskop untuk mencari kristal asam urat atau mengidentifikasi masalah lainnya seperti infeksi atau jenis kristal lainnya. Termasuk dalam diagnosis. Yang pertama, arteritis gout stadium akut. Pada kondisi ini penderita tidak merasakan adanya gejala serius, namun biasanya akan merasa nyeri yang hebat saat bangun tidur. Gejala lainnya adalah pembengkakan, rasa hangat, kemerahan pada sendi, serta demam, menggigil, dan kelelahan. Yang kedua, arteritis gout stadium interkritikal. Nah, kondisi ini ditandai dengan berlangsungnya periode asymptomatik tanpa gejala pada sendi, lanjutan dari stadium akut, namun akan ditemukan kristal asam urat ketika penderita menjalani tes aspirasi sendi. Nah, yang ketiga, arteritis gout stadium kronik. Pada kondisi ini telah terbentuk benjolan akibat kristal kopi dan nyeri yang dirasakan setiap saat. Sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.